kursi sama tembok. Mengedukasi masyarakat tidak dengan cara seperti itu, tidak dengan cara menuding-nuding hakim di persidangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Pemerintah enggan ikut campur pada sidang perdana Habib Rizik Syihab yang berakhir walkout. Sidang perdana dengan terdakwa mantan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 16 Maret 2021 kemarin. Ada 3 perkara dengan terdakwa Rizik yang seharusnya disidangkan pada Selasa kemarin. Pertama, terkait kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Kedua, terkait kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan dugaan menghalang-halangi petugas di Rumah Sakit Umi Bogor. Kemudian, terakhir kasus pelanggaran protokol kesehatan di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun hanya ada 1 perkara yang disidangkan secara virtual, yakni perkara terkait kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan dugaan menghalang-halangi petugas di Rumah Sakit Umi Bogor. Sedangkan persidangan yang menghadirkan Rizik secara virtual melalui tayangan live streaming dari ruangan Barreskrim Polri tersebut pun harus ditunda dan dijadwalkan ulang pada Jumat 19 Maret 2021. Persidangan tersebut pun berakhir ricuh. Kericuan berawal dari hilangnya suara audio live streaming. Tim kuasa hukum Rizik protes karena tidak bisa mendengar suara kliennya. Oleh sebab itu, Rizik dan tim kuasa hukumnya ingin persidangan digelar secara offline. Hal tersebut pun akhirnya yang memicu aksi walkout dari Rizik Syihab maupun tim kuasa hukumnya saat sidang berlangsung. Sidang pakai kamera. Sama kursi sama tembok. Silakan. Mumpung kalian jadi pejabat jaksa. Jadi senang-menang. Majelis Hakim menegaskan, jika terdakwa tidak bisa dihadirkan kembali ke persidangan, maka otomatis sidang akan ditunda. Tentunya dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa. Bahkan kuasa hukum Rizik Munaruman mengatakan, jika sudah kewajiban jaksa untuk menghadirkan terdakwa di persidangan, ia menyinggung soal kehadiran terdakwa di persidangan yang sudah ada di dalam undang-undang. Karena itu, Munaruman meminta pada jaksa untuk tidak beralasan. Hal tersebut pun mengundang komentar dari berbagai pihak, diantaranya adalah mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Bahkan Tengku Zul bertanya-tanya, jangan-jangan ada kekuatan yang mempengaruhi hakim atas keputusannya tidak menghadirkan terdakwa, dalam hal ini Habib Rizik Syihab dalam persidangan. Tengku Zul kemudian membandingkannya dengan sejumlah persidangan lain, termasuk sidang kasus Joko Chandra, sidang kasus suap maling besar atas 2 jenderal polisi, di mana terdakwa bisa dihadirkan dalam persidangan. Ia kembali melontarkan pertanyaan mengenai ada apa sebenarnya pengadilan di rezim ini. Aziz Yanuar, salah satu anggota tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab pun juga turut mengomentari sidang kliennya secara virtual tersebut. Ia mengatakan, boleh-boleh saja jika Habib Rizik dihadirkan secara virtual di sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu. Tetapi, konsisten tahan Habib Rizik dan kawan-kawan secara online juga. Ia menambahkan jika ditahan secara online, itu artinya Habib Rizik bisa berada di rumah. Melihat peristiwa tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indrianto Seno Aji menilai, langkah terdakwa Rizik Syihab walkout dari sidang virtual merupakan bentuk menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Indrianto berpendapat, Rizik mungkin khawatir ada kecurangan jika ia tidak hadir langsung di ruang sidang. Namun, Indrianto menilai langkah walkout yang dilakukan oleh Rizik dalam sidang virtual justru bisa merugikan mantan pemimpin Front Pembela Islam itu, karena Rizik dapat kehilangan hak membela diri yang diberikan oleh hukum. Indrianto menambahkan, tidak ada yang salah dari langkah pengadilan tak menghadirkan Rizik secara langsung ke ruang sidang, sebab sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 yang mengatur bahwa dalam kondisi darurat kesehatan pandemi COVID-19, sidang dapat dilakukan virtual. Advokat senior Henry Yosodiningrat juga menyebutkan, jika ia merasa malu, ada tim kuasa hukum yang sampai ricuh dan menunjuk-nunjuk majelis dalam persidangan. Ia juga menyebutkan, jika yang bisa mengatur ketentuan lokasi dan penempatan sidang adalah pihak pengadilan, bukan terdakwa. Mengedukasi masyarakat tidak dengan cara seperti itu, tidak dengan cara menuding-nuding hakim di persidangan, tidak dengan cara walkout, itu tidak mengedukasi. Justru saya anggap itu memprovokasi dan sangat tidak terpuji bagi seorang advokat. Jadi saya sangat menyayangkan kalau profesi advokat ini akan coreng-moreng dengan cara-cara emosional seperti itu.
Mendengar hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga angkat bicara merespons sidang Rizik Syihab yang diwarnai cekcok antara kuasa hukum dan majelis hakim. Mahfud mengaku tidak akan ikut campur pada proses persidangan mantan pemimpin Front Pembela Islam tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya teknis persidangan kepada kejaksaan. Dia juga enggan mengomentari proses persidangan Rizik Syihab yang ricuh hingga terdakwa dan kuasa hukum meninggalkan forum sidang online di Pengadilan Negara Jakarta Timur, Selasa, 16 Maret 2021.